Salam sejahtera bagi kita semua dari Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, senang kita dapat berjumpa kembali lewat siaran Tabura Injil di hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk semua anugerah dan kasih Tuhan serta rahmat Tuhan yang terus selalu mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami setiap hari. Tuhan, terima kasih sampai dengan hari ini Engkau masih memperkenankan kami selaku umat yang percaya. Kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu di hari ini. Kami mohon akan kuasa Tuhan lewat hikmat dan Roh Kudus memampukan kami semua. Selaku anak-anak-Mu, kami telah siap sedia untuk mendengarkan maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian perenungan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Kita akan baca pada pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu pemirsa akan membaca di masing-masing. Saya akan membaca bagi kita khusus pada ayatnya yang ke-12. Perikop firman yang telah menjadi manusia. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, kita akan dituntun dengan sebuah tema, yaitu kuasa Allah pada orang percaya. Dalam realitas setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sering kali timbul pertanyaan dalam diri setiap kita. Apakah kuasa Allah itu ada pada setiap orang percaya? Atau kuasa Allah itu ada pada setiap diri kita masing-masing? Pemirsa Tabura Injil, mari kita sepakat bersama di hari ini bahwa kuasa di langit, kuasa di bumi, serta kuasa di surga adalah Allah. Dan kita juga bisa sepakat serta kita percaya dan meyakini dalam hidup kita bahwa tidak ada kuasa selain kuasa Allah. Jika Alkitab mencatat kita menerima kuasa dari Allah, maka kita percaya kita punya kuasa. Kuasa yang kita miliki itu milik kita, ataukah dari Allah? Jika kita percaya bahwa kuasa itu dari Allah, apakah kita juga percaya diri bahwa di dalam kita ada kuasa Allah, dan kuasa itu akan membuat siapapun dia, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya, yang lemah menjadi kuat, yang tidak bisa menjadi bisa, dan lain sebagainya. Serta yang tadinya kita menganggap bahwa tidak akan terjadi atau tidak akan berhasil, tetapi ternyata berhasil. Berhasilnya bukan karena saya, bukan karena Bapak Ibu,
tetapi karena kuasa Allah yang Allah beri kepada orang yang percaya. Allah memberikan kuasanya kepada orang yang menerima dan yang percaya Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kita orang percaya kepada Yesus, maka benar-benar membuka hati dan diri untuk menerima kuasa Allah. Perenungan kita di Minggu Advent ketiga ini adalah apa yang telah kita lakukan dengan kuasa Allah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kuasa Allah yang kita terima sudah kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang kita anggap sebelumnya tidak bisa dan sekarang menjadi bisa? Karena kuasa Allah ada pada kita. Misalnya, mengampuni keluarga yang buat kita sakit hati. Memang itu tidak mudah. Untuk kita gunakan kekuatan kita sendiri yang pada akhirnya pasti hanya emosi, kemarahan, dan rencana balas dendam. Tetapi jika kita gunakan dengan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita, maka orang pasti dapat mengampuni walaupun ia disakiti sangat dalam dan berulang-ulang. Ada kuasa Allah pada orang-orang percaya. Jadi orang percaya bisa melakukan hal-hal yang dipandang tidak bisa, tapi kemudian bisa karena kuasa Allah dalam diri orang-orang percaya itu. Hal lain selain mengampuni adalah mengasihi orang yang membenci kita, membalas kejahatan orang dengan kebaikan, taat perintah meski susah, tidak tahu berjudi, kerja yang jujur dan benar, menegur yang salah, membela yang benar. Jika itu ada, maka itu nyata bahwa kuasa Allah ada pada diri seseorang tersebut. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, Advent yang ketiga sudah kita jalani. Bahkan kita akan mengakhirinya dan kita akan memasuki Advent yang keempat. Semakin dekat kita pada perayaan Natal Kristus. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana persiapan hati dan hidup kita? Jika ada beban, ada gumul, ingatlah, di dalam kita ada kuasa Allah yang sudah diberikan bagi kita. Kita sungguh percaya Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita sungguh percaya bahwa Allah memberi kita kuasanya. Maka gunakanlah kuasa Allah itu. Jadilah berkat dan solusi, bukan jadi batu sandungan dan penghancur. Siapkan hati yang sungguh untuk menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa pada setiap diri kami ada kuasa Allah. Ketika kita dapat mengampuni, kita dapat memaafkan sesama kita, itu menunjukkan bahwa kuasa Allah ada dalam setiap diri kita. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dan sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua selaku pemirsa Tabura Injil di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mohon Tuhan memberkati para kru yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil. Biarkanlah siaran ini terus disiarkan
dan berita Injil terus disebarluaskan melalui media masa ini. Bapa di surga berkati Badan Pekerja Klasik GKYP Selatan dalam seluruh program pelayanan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mendasari dan alaskan perjalanan, persiapan dalam penantian di minggu-minggu Advent di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil yang akan terus disiarkan setiap hari. Dengarkanlah firman Tuhan yang disiarkan setiap hari. Tuhan memberkati kita. Shalom.